Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diftania Nurlintang dari kelas 12 Bahasa, absen 11, akan mempresentasikan tugas sejarah. Materi yang akan saya bahas adalah peran tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa tahun 1945 hingga 1965. Baik, poin-poin yang akan saya jelaskan di sini diantaranya yaitu 1. Biografi tokoh nasional. Kedua, upaya atau peran tokoh mempertahankan keutuhan negara dan bangsa. Yang ketiga adalah nilai-nilai perjuangan tokoh nasional. Dan saya memilih salah satu tokoh nasional yaitu Jenderal Sudirman. Tahukah kalian siapakah Jenderal Sudirman itu? Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima Tentara sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama dan termuda yang ada dalam sejarah. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan yang pernah berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajahan. Dalam lingkungan militer, nama Sudirman semakin menonjol pada waktu memimpin pasukan untuk mengusir sekutu dari Ambarawa. Pada saat terjadi agresi militer Belanda kedua, Jenderal Sudirman memimpin langsung pasukannya bergerilya melawan Belanda. Biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Orang tua Jenderal Sudirman adalah Bapak Karsid Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan Ibu Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Jenderal Sudirman memiliki satu saudara yakni Muhammad Samingan. Istrinya adalah Alifa dan dikaruniai 7 orang anak. Saat kecil, Jenderal Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Jenderal Sudirman menempuh pendidikan di Hollands Inland School, Sekolah Menengah Wirotomo, dan Quake School atau Sekolah Guru. Apa saja sih upaya atau peran Jenderal Sudirman dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa? Yang pertama, yaitu masa pendudukan Jepang. Pada awal tahun 1944, setelah menjabat selama 1 tahun sebagai perwakilan di Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang, Shūsangikai, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Jepang sendiri mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu menghalau invasi sekutu dan berfokus dalam merekrut para pemuda yang belum terkontaminasi oleh pemerintah Belanda. Meskipun sempat ragu-ragu, terutama karena cedera lutut yang dialaminya ketika ia masih remaja, Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihan di Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan atau Daidanko yang dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama di Bogor. Ia dilatih oleh perwira dan tentara Jepang. Para taruna dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah 4 bulan pelatihan, Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah, tidak jauh dari Cilacap. Jabatan Jenderal Sudirman sebagai Komandan PETA berlalu tanpa banyak peristiwa hingga tanggal 21 April 1945 ketika tentara PETA di bawah komando Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Diperintahkan untuk menghentikan pemberontakan tersebut, Sudirman setuju untuk melakukannya dengan syarat agar pemberontak PETA tidak dibunuh.
dan lokasi persembunyian mereka tidak dimusnahkan. Syarat ini diterima oleh komandan Jepang dan Sudirman beserta pasukannya mulai mencari para pemberontak. Meskipun anak buah Kusairi berhasil menembak komandan Jepang, Sudirman melalui pengeras suara mengumumkan bahwa mereka tidak akan dibunuh, dan para pemberontak pun mundur. Kusairi menyerah pada tanggal 25 April. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung mantan anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan, yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. BKR ini berfungsi sebagai organisasi kepolisian terutama karena pemimpin politik saat itu yang berniat memanfaatkan diplomasi sebagai sarana penggalangan bantuan internasional terhadap negara baru, dan juga untuk memungkinkan tentara Jepang melihatnya sebagai sebuah ancaman bersenjata sehingga mencegah kemunculan tentara Jepang yang masih ada di Nusantara. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Para komandan divisi Sumatera semuanya memilih Sudirman. Sudirman yang saat itu berusia 29 tahun terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepaskan posisi tersebut kepada Urip. Namun, para peserta rapat tidak mengizinkannya. Urip yang telah kehilangan kendali dalam pertemuan bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR. Sudirman tetap menunjuk Urip sebagai kepala staf sesuai dengan jabatan barunya. Sudirman dipromosikan menjadi jenderal. Yang kedua, negosiasi dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Sjarilde dan mantan Perdana Menteri Belanda, Wim Schermerhorn, sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perundingan ini dimoderatori oleh diplomat Inggris Lord Killearn dan juga melibatkan Sudirman. Ia berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta khusus pada tanggal 20 Oktober. Namun, ia diperintahkan untuk kembali ke Yogyakarta setelah tentara Belanda tidak mengizinkan dirinya dan anak buahnya memasuki Jakarta dengan bersenjata. Sudirman merasa bahwa perintah tersebut melanggar harga dirinya. Belanda kemudian meminta maaf, menyatakan bahwa peristiwa ini hanyalah kesalahpahaman. Sudirman berangkat dengan kereta lainnya pada akhir Oktober dan tiba di stasiun Gambir pada tanggal 1 November. Di Jakarta, ia disambut oleh kerumunan besar. Perundingan di Jakarta berakhir dengan perumusan perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Meskipun ditentang oleh para nasionalis Indonesia, Sudirman secara lantang juga menentang perjanjian tersebut karena ia tahu bahwa perjanjian itu akan merugikan kepentingan Indonesia, namun menganggap dirinya juga wajib mengikuti perintah. Yang ketiga, perang gerilya adalah perang yang dipanglimai oleh Jenderal Sudirman yang dimana memiliki taktik berjalan berpindah-pindah tempat. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Tujuannya adalah untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Latar tempat perang gerilya sendiri berada di Yogyakarta, yang dimana pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia
pada tanggal 22 Desember 1948. Jenderal Sudirman memulai gerilya dan berakhir pada tanggal 1 Maret 1949, yang dimana pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Nilai-nilai perjuangan yang dapat kita teladani dari seorang Jenderal Sudirman adalah semangat patriotisme Jenderal Sudirman pada bangsa dan negara Indonesia yang besar, jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya, rela berjuang demi bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh, semangat berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia, tak pantang menyerah meski dengan senjata seadanya, meski sedang sakit. Jenderal Sudirman tetap mampu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya dikenal sebagai pahlawan bangsa, bersatu dan bergabung dengan rakyat demi mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap teguh yang tidak rela bangsa dan negaranya dijajah oleh bangsa lain. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.